Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam nada dan sabda firman Tuhan setiap hari, dan kita masih di dalam eksposisi Kitab Roma. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran dari eksposisi Kitab Roma, kita angkat pujian "Ada Kuasa Dalam Darahnya". Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, ada kuasa dalam darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus yang berkuasa menyelamatkan saudara dan saya, memberi anugerah hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Oke, saudara yang kekasih, kita sudah menikmati nada, dan hari ini kita akan melihat sabda firman Tuhan yang membawa kita dalam eksposisi Kitab Roma. Kita lanjut di dalam Roma pasal 10. Masih di Roma pasal 10, saya membawa kita untuk melihat di ayatnya yang keempat, 5, 6 dan seterusnya. Ya, di sana dikatakan demikian. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sekali lagi, penekanan saya di sini untuk kita bisa memahami. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang kembali lagi saya mengingatkan kita akan doa Paulus supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi diselamatkan. Bahkan orang semua manusia diselamatkan. Oleh karena apa? Karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan jalan menggunakan hukum Taurat sebagai jalan pembenaran. Ternyata Alkitab menjelaskan kepada kita dalam pembacaan kita pagi hari ini, bahwa di ayatnya yang keempat menyatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi berusaha untuk memaksa orang-orang pada waktu itu untuk tunduk dan taat kepada aturan Taurat, mereka hanya melakukan pekerjaan sia-sia. Kenapa? Karena penegasan di ayat 4, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat diberikan untuk sampai batas waktu Kristus hadir. Nah, ini dia supaya saudara dan saya pahami nih ya. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada orang Israel mulai dari Bukit Sinai, saat mereka keluar dari Mesir sampai di Bukit Sinai. Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel untuk supaya orang Israel berjalan dituntun
dipimpin oleh hukum Taurat. Sampai janji itu tiba. Janji itu apa? Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Kristus sudah datang. Kristus sudah mati. Di dalam kitab Galatia menjelaskan bahwa Yesus mati. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan hukum yang mengancam mendakwa. Juga di Kolose menjelaskan hal yang sama. Ya, di Galatia bahwa dia mati di kayu salib menjadi terkutuk, menggantikan orang-orang yang terkutuk yang tidak taat kepada hukum Taurat. Di Galatia pasal 3 ayat 10 dan ayat 13 dia menjadi terkutuk karena ayat 10 di dalam Galatia 3 menyatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat, dan ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara lihat, pengganti itu terjadi, bahwa kematian Yesus, bahwa Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat, karena dengan Yesus mati, Yesus menghapuskan segala tuntutan-tuntutan Taurat yang mengancam mendakwa itu. Saudara lihat bahwa ketika Yesus katakan di dalam Matius, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Jadi kegenapan hukum Taurat terjadi di dalam diri Yesus, sehingga ketika orang percaya kepada Yesus, siapapun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima kegenapan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kita lihat bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa pembebasan, di dalam darah Yesus ada kuasa pembenaran, di dalam darah Yesus yang tertumpah di kayu salib ada kuasa pengampunan, di dalam Yesus, darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib ada kuasa penebusan, di atas kayu salib di dalam darah Yesus itu ada kuasa pembebasan, kelepasan bagi setiap orang yang percaya, karena dia adalah kegenapan dari hukum Taurat. Orang percaya Yesus, orang menerima Yesus, orang memiliki Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh kegenapan hukum Taurat itu sendiri. Wow, luar biasa kebenaran ini. Banyak orang tidak memahami kebenaran ini. Alkitab diberikan di tangan kita masing-masing. Firman Tuhan ini ada di tangan saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita membaca dan kita mau memahami kebenaran Allah yang sesungguhnya. Berita teks menjelaskan kepada kita bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi saudara, hari ini Anda percaya sungguh-sungguh. Yesus nggak minta saudara melakukan hukum Taurat. Yesus hanya minta saudara dan saya percaya kepada Yesus. Percaya dan menerima bahwa dosa saudara sudah diampuni oleh karya darah Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kita percaya, kita benar-benar dibenarkan. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, dia sungguh-sungguh diselamatkan. Karena tidak ada jalan lain. Allah hanya memberi kepada kita satu permintaan, yaitu percaya kepada karya pengampunan, karya penebusan Yesus di kayu salib bagi setiap orang. Tidak terkecuali, karena Kristus mati untuk mengampuni dosa semua orang. Tetapi tidak semua orang memperoleh keselamatan. Karena untuk memperoleh keselamatan, saudara diminta oleh Allah percaya kepada Kristus. Yohanes 3:16 menjelaskan kepada kita simple. Ya, jadi perhatikan baik-baik, saya katakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Karena apa? Karena Yesus datang mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua orang. Tetapi tidak semua orang memperoleh anugerah keselamatan. Karena syarat untuk memperoleh keselamatan adalah ketika saudara dan saya percaya. Jadi ada pandangan-pandangan teologi yang berkembang. Ada teologi universal. Teologi universal mengajarkan bahwa ketika Yesus mati tersalib di kayu salib, maka dia sudah mengampuni seluruh dosa dunia. Ada benarnya.
Karena itu penekanan dari Alkitab, kematian Yesus di atas kayu salib mengampuni segala dosa dunia. Darahnya yang tertumpah di kayu salib mengampuni segala dosa dunia. Itu benarnya. Tetapi tidak secara otomatis semua orang mulai dari Adam sampai pada nantinya anak cucu kita yang akan lahir, mereka secara otomatis diselamatkan. Tidak. Karena karya keselamatan benar ada di dalam Yesus. Tetapi keselamatan itu diperoleh tiap-tiap orang pada saat saudara dan saya percaya kepada Yesus. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ayat 4 jelas. Ya, jadi pandangan universal salah. Tidak akan bisa diterima karena pandangan universal berbeda dengan kebenaran Alkitab. Pandangan universal adalah pandangan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki konsep berpikir yang keliru karena mereka ingin mendirikan kebenaran. Jadi seringkali hal-hal yang menjadi kebenaran Allah mau digampangkan oleh orang-orang sehingga orang-orang teologi universal, ya teologi universal itu memahami seperti itu. Kita tidak bisa terima karena Alkitab katakan benar bahwa ketika Kristus mati, darahnya yang tertumpah di kayu salib itu menghapus seluruh dosa dunia. Tetapi untuk saudara dan saya memperoleh hidup kekal, memperoleh keselamatan, saudara dan saya diminta oleh Allah untuk percaya akan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib bagi saudara dan saya. Pada saat kita percaya itu, Yohanes 3:16 hampir sama dengan ini, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya it's simple. Sekali lagi, it's a simple, sangat simple banget. Allah hanya minta setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh hukuman maut, tidak binasa, tidak dihukum di neraka. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh anugerah hidup yang kekal. Jadi, karya Kristus merupakan kegenapan dari tuntutan hukum Taurat. Wah, jadi lihat jelas ya. Kita tidak boleh memahami pandangan yang salah. Alkitab, prinsip Alkitab, teks firman Tuhan memberikan ketegasan kepada kita bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran Allah akan diperoleh tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi betul-betul saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita menjadi bagian di dalam keselamatan yang Allah melalui Yesus Kristus kerjakan. Jadi di situ secara universal memang Yesus sudah mati mengampuni dosa, tidak terbatas, tetapi dia menjadi terbatas karena ayat berkata orang yang akan memperoleh keselamatan itu ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah kegenapan. Jadi kalau orang walaupun dia tahu bahwa Yesus sudah mati mengampuni dosa, tapi kalau dia tidak percaya dan tidak menerima bahwa dosanya sudah diampuni oleh karya penebusan di atas kayu salib sebagai kegenapan hukum Taurat, dia tidak memperoleh keselamatan. Itu penegasan dari teks firman Tuhan. Siapapun yang menolak teks kebenaran ini, dia menolak Allah dan kebenarannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita ketemu besok pagi lagi di dalam nada dan kebenaran firman Tuhan setiap hari bersama Nelson Gottlieb.